Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfan Yusuf. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan proyek yang telah saya buat, yaitu compiler mini berbahasa Sunda menggunakan bahasa pemrograman Python. Ide utama dari proyek ini adalah membuat bahasa pemrograman sederhana yang menggunakan kata-kata dalam bahasa Sunda sebagai keyword. Contohnya seperti cetak sebagai pengganti print, umpami sebagai pengganti if, dan salami sebagai pengganti while. Walaupun keywordnya berbeda, cara kerjanya tetap sama seperti bahasa Python. Proyek ini terdiri dari beberapa file yang saling berhubung. Masing-masing file memiliki tugas yang berbeda, mulai dari membaca kode, memahami struktur, memeriksa kesalahan, mengoptimalkan program, hingga menghasilkan kode Python yang siap dijalankan. Sekarang saya akan menjelaskan setiap file secara berurut. Yang pertama ini ada contoh Sunda. File pertama ini berisi contoh program yang ditulis menggunakan bahasa pemrograman Sunda yang telah dibuat. Di sini kita dapat melihat bahwa keyword menggunakan bahasa Sunda, contohnya seperti cetak yang digunakan untuk menampilkan output, umpami yang digunakan untuk percabangan, umpami sense yang digunakan sebagai kondisi kedua, Tanes sebagai kondisi terakhir, lalu ada salami juga yang digunakan untuk pengulangan while, fungsi digunakan untuk membuat fungsi. Jadi sebenarnya logika pemrogramannya sama seperti Python, hanya nama keywordnya saja yang terjemahkan dalam bahasa Sunda. Pada file ini juga terdapat contoh variabel penggunaan percabangan fungsi seperti faktorial. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa yang dibuat sudah mampu menangani fitur dasar dalam pemrograman. Ini hasil outputnya. Bisa dilihat bahwa filenya dapat berjalan. Sekarang kita masuk ke bagian inti pertama, yaitu lexer.py. Lexer merupakan tahap pertama dalam proses kompilasi. Tugas utama lexer adalah membaca seluruh kode sumber, kemudian memecahnya menjadi bagian-bagian kecil yang disebut dengan token. Agar mudah dipahami, bayangkan kita sedang membaca sebuah kalimat. Sebelum memahami arti kalimat tersebut, tentu kita harus memisahkan setiap katanya terlebih dahulu. Nah, itulah fungsi dari lexer ini. Dalam file ini terdapat beberapa bagian penting. Yang pertama ada token type. Token type berisi daftar semua jenis token yang dikenali oleh bahasa kita. Misalnya keyword, operator, angka, string, identifier, dan tanda baca. Kemudian ada keyword. Bagian ini berfungsi sebagai kamus yang menerjemahkan keyword bahasa Sunda menjadi jenis token yang sesuai. Misalnya umpami, salami, atau cetak. Selanjutnya terdapat kelas token. Kelas ini digunakan untuk menyimpan informasi setiap token yang ditemukan. Informasi tersebut berupa jenis token, nilai token, baris token, dan kolom token. Nomor baris dan kolom ini sangat berguna ketika terjadi error karena compiler dapat menunjukkan letak kesalahan secara tepat. Dalam lexer terdapat beberapa fungsi utama, yaitu fungsi init. Fungsi ini digunakan untuk melakukan instalasi. Lalu ada pick. Digunakan untuk melihat karakter berikutnya tanpa memindahkan posisi pembaca. Sedangkan advance digunakan untuk membaca karakter dan berpindah ke karakter selanjutnya. Fungsi yang paling penting adalah tokenizer.
Fungsi ini membaca seluruh file sampai selesai, kemudian menghasilkan daftar token. Selain itu, terdapat beberapa fungsi pendukung seperti readString, readNumber, readIdentifier, readSymbol, dan lain-lainnya. Masing-masing digunakan untuk membaca string, angka, nama variabel, maupun operator. Jadi, hasil akhir dari Lexer adalah sekumpulan token yang nantinya akan dikirimkan ke tahap berikutnya, yaitu parser. Setelah token berhasil dibuat, proses berikutnya adalah membangun abstrak syntax tree atau AST. File AST noodles tidak menjalankan program. File ini hanya mengidentifikasikan bentuk-bentuk node yang nantinya digunakan parser. Contoh, terdapat node untuk angka, string, variabel, operasi aritmatika, percabangan, pengulangan, dan fungsi, hingga program utama. Dengan adanya AST ini, compiler dapat memahami hubungan antar bagian program, sehingga proses berikutnya menjadi lebih mudah. Tahap berikutnya adalah parser. Parser menerima daftar token yang dihasilkan oleh Lexer. Kemudian, parser menyusun menjadi sebuah pohon AST. Jika Lexer hanya memisahkan kata-kata, maka parser mulai memahami susunan kalimatnya. Dalam parser terdapat beberapa fungsi penting. Fungsi parser merupakan titik awal processing. Kemudian, fungsi parser statement yang bertugas menentukan apakah token yang sedang dibaca merupakan percabangan, pengulangan, fungsi, atau ekspresi biasa. Parser juga memiliki fungsi khusus seperti parser if, parser while, parser for, parser print, dan lain-lain. Masing-masing digunakan untuk membuat node AST sesuai jenis perintah yang ditemukan. Selain itu, parser juga menangani ekspresi matematika. Misalnya pada operasi seperti 2 ditambah 3 lalu dikali 4. Parser akan memahami bahwa perkalian harus dijalankan terlebih dahulu sebelum penambahannya. Dengan demikian, struktur AST yang dihasilkan sesuai dengan aturan prioritas operator. Apabila penulisan program tidak sesuai dengan sintaks, parser akan langsung menghasilkan pesan kesalahan. Selanjutnya kita masuk ke tahap ketiga, yaitu cinematic.py atau cinematic analyzer. Kalau pada tahap parser, compiler memeriksa apakah penulisan program sudah benar, maka pada tahap ini compiler memeriksa apakah program tersebut sudah benar secara logika. Misalkan kita menggunakan sebuah variabel, jika compiler akan memastikan bahwa variabel tersebut sudah dibawa sebelumnya. Jika belum, maka compiler akan langsung menampilkan pesan error. Dalam file ini terdapat dua kelas utama, yaitu symbol table dan cinematic analyzer. Kelas symbol table berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi mengenai fungsi yang sudah dideklarasikan. Jadi, setiap kali ada variabel atau fungsi baru, compiler akan mencatat ke dalam simbol table agar bisa digunakan kembali pada bagian program berikutnya. Sedangkan cinematic analyzer adalah kelas utama yang melakukan seluruh proses pengecekan. Fungsi analyzer
akan mengunjungi setiap node pada AST dan memeriksa apakah program sudah sesuai dengan aturan sinematik. Ada beberapa fungsi penting pada kelas ini, yaitu visit engagement digunakan compiler untuk menemukan proses pemberian nilai ke sebuah variabel. Setelah nilai diperiksa, nama variabel tersebut akan disimpan ke dalam simbol table. Lalu ada identifier. Fungsi ini bertugas untuk mengecek apakah variabel yang digunakan sudah pernah dideklarasikan. Jika belum, maka compiler akan memberikan pesan error sehingga programmer tahu kesalahannya. Lalu ada function call. Digunakan untuk memeriksa apakah panggilan fungsi. Compiler akan memeriksa bahwa nama fungsi tersebut memang ada dan jumlah parameter yang digunakan sudah sesuai. Lalu ada banyak lagi, ada function print, ada input, if statement, dan seterusnya. For, break, continue, return. Jadi dapat disimpulkan bahwa Cinematic Analyzer ini berfungsi untuk memastikan program sudah benar secara logika sebelum masuk ke tahap optimisasi. Dengan adanya proses ini, berbagai kesalahan seperti variabel yang belum dideklarasikan atau penggunaan fungsi yang tidak sesuai dapat diidentifikasi lebih awal sebelum proses diterjemahkan menjadi kode Python. Setelah program dinyatakan benar, proses berikutnya adalah optimisasi. Tujuan optimisasi adalah membuat program menjadi lebih sederhana dan lebih efisien. Pada proyek ini terdapat beberapa teknik optimisasi. Yang pertama adalah constant folding. Misalnya terdapat operasi seperti 10 ditambah 3, compiler akan langsung menghitung hasilnya menjadi 13, sehingga Python tidak perlu menghitungnya lagi saat program dijalankan. Yang kedua ada constant propagation. Jika sebuah variabel memiliki nilai tetap, maka compiler langsung mengganti variabel tersebut dengan nilainya. Yang ketiga ada dead code elimination. Compiler menghapus kode yang dipastikan tidak akan pernah dijalankan. Yang terakhir adalah strength reduction. Misalnya operasi pangkat 2 diubah menjadi perkalian biasa karena lebih cepat diproses. Semua optimisasi ini dilakukan sebelum menghasilkan kode Python. Setelah proses optimisasi selesai, kita masuk ke tahap terakhir, yaitu coding.py atau kode generator. Tahap ini bertugas mengubah AST yang sudah dibuat sebelumnya menjadi kode Python yang bisa langsung dijalankan. Jadi jika sebelumnya compiler hanya memahami struktur program dalam bentuk pohon AST, sekarang kode generator menerjemahkan struktur tersebut menjadi sintaks Python yang sebenarnya. Dalam file ini terdapat kelas utama yaitu kode generator. Saat kelas ini dijalankan, compiler akan langsung menyimpan sebuah buffer untuk menampung seluruh kode Python yang akan dihasilkan, sekaligus mengatur tingkat identitas agar format kode tetap rapi sesuai standar Python. Fungsi utama pada kelas ini adalah generate. Fungsi ini memulai proses pembuatan kode Python dengan mengunjungi seluruh node yang ada di AST. Setelah semua node
selesai diperiksa, hasilnya akan dikembalikan dalam bentuk satu file Python yang lengkap. Lalu ada gen. Fungsi ini sebagai pengarah, artinya fungsi ini akan melihat jenis node yang sedang diproses, kemudian memanggil fungsi generator yang sesuai. Misalnya, jika fungsi yang ditemukan adalah if statement, maka compiler akan memanggil fungsi gen if statement. Jika node tersebut adalah fungsi def, maka compiler akan memanggil gen function def. Selain itu, terdapat fungsi .expr yang bertugas menghasilkan ekspresi Python seperti operasi aritmatika, pemanggilan fungsi, maupun penggunaan variabel. Berbeda dengan gen, fungsi ini tidak langsung menulis ke file, tetapi terlebih dahulu mengembalikan ekspresi dalam bentuk string. Selanjutnya terdapat fungsi generator yang memiliki tugasnya masing-masing, seperti genFunction digunakan untuk menghasilkan kode Python dengan keyword def. Lalu ada genPrint statement, mengubah perintah cetak menjadi print. Lalu ada grandAchievement, digunakan untuk menghasilkan proses pemberian nilai pada variabel. Lalu ada genIf, genWhile, genFor, bertugas untuk menerjemahkan struktur percabangan atau pengulangan ke dalam sintaks Python. Yang terakhir terdapat genReturn statement, break, dan continuous, yang menghasilkan perintah return, break, dan continuous sesuai dengan aturan Python. Jadi dapat disimpulkan bahwa kode generator merupakan tahap akhir dalam proses kompilasi. Pada tahap inilah seluruh struktur program yang sebelumnya merupakan ST diterjemahkan menjadi kode Python yang valid, rapi, dan siap dijalankan tanpa perlu melakukan perubahan lagi. File terakhir adalah compiler. File ini merupakan pusat dari seluruh proses kompilasi. Ketika program dijalankan, file inilah yang memanggil semua tahap secara berurutan, mulai dari lexer, parser, cinematic analyzer, optimizer, dan kode generator. Jika seluruh proses berhasil tanpa error, maka compiler akan menghasilkan file Python hasil kompilasi. Selanjutnya, file tersebut langsung dijalankan menggunakan Python. Dengan demikian, pengguna cukup menuliskan program dalam bahasa Sunda, sedangkan compiler akan menangani seluruh proses penerjemahan secara otomatis. Sebagai penutup, alur kerja compiler ini dimulai dari membaca kode bahasa Sunda, kemudian lexer mengubahnya menjadi token, parser menyusun token menjadi AST, cinematic analyzer memeriksa apakah program sudah benar secara logika, optimizer menyederhanakan program agar lebih efisien, dan terakhir kode generator menghasilkan kode Python yang siap dijalankan. Walaupun compiler ini masih bersifat sederhana, konsep yang digunakan sudah mengikuti tahap dasar yang digunakan oleh compiler bahasa pemrograman modern. Melalui proyek ini, saya dapat memahami bagaimana sebuah bahasa program dibuat, mulai dari proses membaca kode hingga menghasilkan program yang dapat dijalankan. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga penjelasan ini memberikan gambaran mengenai cara kerja compiler mini bahasa Sunda
yang telah saya buat. Terima kasih.